Hai teman cerita, apa kabar? Kalian baik-baik kan? Semoga harinya ini cukup menyenangkan dan ceria selalu. Yang lagi bersedih, galau, putus cinta, terluka, yuk kita obati bareng-bareng dengan melalui cerita ini. Semoga melalui video ini bisa memberikan suatu petunjuk dan bisa mengerti dan bisa tegar melalui ini semua. Gak perlu panjang lebar. Saya ingin membacakan sebuah buku dengan judul tentang rasa mengikhlaskan. Dengan isi bacaan, rasa yang tak kunjung pergi. Siapa sih yang di sini ingin melupakan seseorang tapi nggak bisa? Ini perasaan selalu ada. Semakin ingin melupakannya, semakin nggak bisa. Oh ya, begini. Kenapa ya? Itu perasaan dengan tiba-tiba begitu mudahnya ada di hati, tapi kenapa ya susah banget untuk dilupakan, susah banget untuk pergi. Tapi setelah saya baca ini buku, ternyata begini ya yang membuatku bisa mengerti. Justru itu saya juga mau bagikan sama teman cerita saya supaya apa dia alami bisa untuk ikhlas jalani dan langkah apa yang perlu kita ambil. Semoga melalui ini bacaan bisa juga membuat kalian mengerti ya. Maka itu dengar sampai selesai, jangan dengar tengah-tengah supaya lebih paham isi bacaannya bagaimana. Yuk kita dengar bareng-bareng. Rasa yang tak kunjung pergi. Tak siap ku melihat satu pesan yang masuk darimu. Pelan-pelan aku membacanya, dan masih saja cukup 3 huruf darimu yang keluar. Iya, sudah habis akal aku menjawabnya. Mengapa kamu begitu dingin? Tidakkah kamu ingin bertanya kembali? Atau sekedar hehe? Senyummu yang mekar, yang tak pernah membuatku lemah dan menyerah. Aku percaya suatu saat nanti, aku dan kamu dapat bersama hingga tanah menjadi basah. Tapi sayangnya, aku salah. Hatiku telah terjajah oleh hatimu yang sulit kujamah. Aku berpikir sejenak, bagaimana caranya untuk bisa bertemu denganmu? Maukah kamu untuk melihatku sekali saja? Aku hanyalah manusia yang tak mampu untuk berkata. Ketakutanku untuk dekat denganmu melebihi ketakutanku pada ulat berbulu. Gigiku tiba-tiba ngilu. Tak salah jika aku disemakan layaknya putri malu. Tahun berganti tahun, yang kulihat pun bukannya kamu. Ribuan manusia telah aku lihat dengan baik. Mungkin sebagiannya telah aku ajak berbicara. Tapi mengapa untuk kamu adalah sulit? Ada waktu yang kuperlukan untuk kembali mengenalmu. Di sela-sela hujan, kembali ku selalu menunggu pelangi itu datang. Katanya kamu menyukai wangi tanah terlepas hujan, bukan? Aku merasa aneh. Ternyata ada orang yang menyukai hal itu. Tanpa sadar, aku pun merasa aneh bahwa ternyata ada orang yang begitu menyukai dengan terlalu. Meski hujan telah berhenti, ketahuilah bahwa cintaku padamu akan terus untuk terkunci.
Mencari penggantimu adalah hal yang tak akan pernah aku gerusi. Untuk memikirkannya saja, aku sudah tak sudi. Apalagi jika harus aku tepati dan akhirnya kamu aku khianati. Aku benar mencintaimu. Detak jantungku seperti berhenti. Tapi sayang, yang nyatanya terjadi bahwa aku di matamu adalah tak berarti. Hatiku mati. Rasa ini tak kunjung pergi, malah semakin menjadi. Harus apakah aku ini? Kamu apa kabar? Tanyaku. Baik, jawabmu. Tak ada balasan pertanyaan. Rasaku sudah serapun di lautan lepas. Sedikit lagi saja dia akan terhanyut di gelombang malam. Semakin sendu, semakin rapuh. Ketika hati terburuk, seringkali kita menyalahkan semua keadaan. Kadang pula kita malah menyalahkan dirinya. Padahal tak ada yang salah dengannya. Adalah pikiran kita yang menjadikan dia menjadi bersalah. Sungguh malang hati yang terlihat bersalah. Sungguh kasihan hati yang berusaha membuatnya bersalah. Cinta yang tak dapat tersalurkan tak haruslah membuat semesta menjadi muram. Padahal matahari masih bersinar dengan terangnya. Angin tetap teguh menjadi pelipur darah mata yang berkeringat. Tapi mengapa semua keindahan itu menjadi tak nampak padanya? Tak kalah hati rapuh, semua pikiran akan menuju padanya. Semua kesakitan akan muncul tiba-tiba. Tembok yang keras menjadi tak serasa. Padahal tangannya telah bercucuran darah. Matanya memang melihat kesesang itu, tapi tetap hati yang berdarah jauh lebih sakit daripada tangan yang berdarah. Ketakutan yang tak nampak jauh lebih menyiksa daripada kesakitan yang nampak. Menyalahkan diri sendiri sering pula kita lakukan. Sampai-sampai kita menyalahkan keadaan diri yang tak akan bisa diubah. Kita menyalahkan keadaan wajah kita, suara kita, tinggi badan kita, warna kulit kita sekalipun. Selalu saja ketika air mani menjalan di harapan kita, kata andai mudah sekali terucap. Andai aku tak seperti ini. Andai tinggi badanku bertambah 10 cm lagi. Padahal kata andai janganlah pernah terbesit di ucapanmu. Itu adalah sebuah kata penyesalan yang tak boleh untuk diucapkan. Di manakah hati kita untuk semua pintu penerimaan diri ini? Apakah ia tak ada? Mengapa kita menjadi yang tak pandai dalam bersyukur? Atas apapun kondisimu, bersyukurlah. Tidak semua orang seberuntung kamu. Sebab ada pula orang yang menginginkan hidup yang sepertimu. Jangan pula kau menyalahkan diri selalu berani. Bukan kamu yang salah, bukan pula dia yang salah. Tidak ada yang salah dalam mencintai, pun tidak ada yang salah dalam tidak mencintai. Semua adalah hak setiap orang untuk memilih. Ia yang masih berada di hatimu, yang namanya tak mau untuk pergi dalam ingatan, bersabarlah sebentar lagi. Karena memang melupakan itu tak akan bisa. Jangan percaya kepada ucapan orang lain yang bilang bahwa kamu bisa melupakannya. Bukan kamu bisa melupakannya, tapi lebih tepatnya bahwa kamu bisa menjadikan dia yang kesekian dalam satu harimu. Bahwa kamu bisa menjadikan dia hanya sekali saja dalam satu harimu. Dan bahwa kamu bisa menjadikan dia yang dapat ingin kamu ingat saat memang kamu ingin ingat tentangnya. Jangan berusaha untuk melupakannya, karena itu seakan bisa. Tapi berusahalah agar hatimu bisa menjadi ikhlas karenanya. Hingga akhirnya kamu bisa mengingatnya
hanya ketika kamu ingin mengingatnya. Nah, itu tadi bacaan buku isi cerita. Bagaimana menurutnya teman cerita? Jika ada pertanyaan atau apalah kita bagi-bagi cerita, silakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen. Jika videonya ini bermanfaat, subscribe ya, hingga lebih semangat lagi untuk berbagi cerita sama kalian. Bye bye.